dan deep vein thrombosis. Oke, tapi pada kuliah kali ini saya hanya menyampaikan kisi-kisi saja untuk permasalahan yang kita bisa hadapi pada masa persalinan. Oke, sebelumnya kita tahu bahwa persalinan ini merupakan suatu proses yang dinamis, ya, dengan karakteristik persalinan terjadinya pendataran serviks, kemudian pembukaan serviks, serta penurunan bagian terbawah janin. Di samping itu, kemajuan persalinan bisa ditentukan melalui pembukaan serviks dan penurunan bagian terbawah janin. Pembukaan serviks makin dari awalnya belum ada pembukaan, kemudian diikuti dengan progres menuju pembukaan lengkap. Nah, menuju pembukaan lengkap ini bisa pembukaan 1 sampai pembukaan 4 cm yang kita sebut dengan fase laten persalinan, atau pembukaan lebih dari 4 cm sampai pembukaan lengkap, ya hampir lengkap itu kita masukkan dalam fase aktif persalinan kelas 1, fase aktif. Karena penurunan bagian kepala, bagian terbawah janin, terutama pada persalinan normal, itu pada persalinan presentasi kepala, kita bisa lihat bagaimana turunnya kepala masuk ke pintu atas panggul, terus ke pintu tengah panggul dan pintu bawah panggul. Dan kita punya sistem perlimaan untuk menentukan penurunan kepala ini, mulai dari kepala turun 5/5, yang artinya belum ada bagian kepala yang masuk ke pintu panggul, dan 1/5 untuk sebagian besar kepala sudah masuk ke pintu tengah dan mencapai pintu bawah panggul. Persalinan secara normal dia akan berlangsung pada kelas 1 fase laten, dilanjutkan dengan kelas 1 fase aktif, lanjut ke kelas 2 untuk proses pengeluaran janin, dan diikuti dengan kelas 3 atau kelas uri, di mana di situ terjadi lahirnya plasenta, serta kelas 4 untuk pengamatan lebih lanjut. Nah, selama proses persalinan ini, berdasarkan waktu, kita bisa membaginya sebagai persalinan abnormal apabila terjadi perpanjangan durasi dari fase laten. Normalnya pada nulipara, fase laten ini terjadi kurang lebih 20 jam. Ya. Normal 16 jam pada nulipara, multipara itu 10 sampai 14 jam. Apabila terjadi perpanjangan durasi dari fase laten, yaitu pada nulipara berlangsung lebih dari 20 jam, atau pada multipara berlangsung lebih dari 14 jam, kita sebut dengan pola persalinan abnormal prolongation. Ya. Jadi ada perpanjangan durasi fase laten. Atau persalinan juga bisa berlangsung abnormal dalam kondisi perlambatan pembukaan serviks serta penurunan bagian terbawah janin. Nah, normalnya terjadi pembukaan serviks mulai dari pembukaan 1 cm, 2 cm, terus sampai pembukaan 10 cm. Ini berlangsung dalam waktu tertentu. Apabila terjadi perlambatan pembukaan serviks kurang dari 1 cm per jam, atau pada nulipara kurang dari 2 cm per jam, kita sebut proses pola persalinan protraction. Begitu juga untuk kemajuan pembukaan serviks pada fase aktif, itu biasanya berlangsung kurang dari 2 jam. Apabila berlangsung lebih dari 2 jam dan tidak ada penurunan bagian terbawah janin dalam 1 jam berikutnya, maka kita sebut pola normal arrest. Jadi yang keempat, persalinan dapat terjadi dalam waktu kurang dari 3 jam sejak awal kontraksi. Itu pada nulipara itu terjadi kurang dari 5 cm per jam, atau pada multipara lebih dari 10 cm per jam, kita sebut pola persalinan abnormal precipitate. Nah, pola yang keempat ini sering kita kenal dengan partus precipitatus, di mana proses persalinan itu berlangsung sangat cepat. Adapun permasalahan pada persalinan bisa meliputi kelainan pada power, passage, passenger,
ataupun bisa juga terjadi kelainan hematologi, baik itu sebagai proses perjalanan penyakit atau perjalanan proses persalinannya, atau bisa juga ini sebagai suatu kondisi komplikasi dari persalinan. Kelainan pada power itu meliputi kelainan kontraksi hipotonik, yaitu kontraksi yang lebih kecil daripada yang semestinya. Kontraksi hipertonik, yaitu kontraksi lebih kuat daripada yang semestinya. Atau kontraksi hipotonik tidak terkoordinasi, di mana pada kelainan power hipertonik tidak terkoordinasi ini, kontraksi uterus kadang berlangsung terus-menerus tanpa diiringi fase relaksasi. Atau fase relaksasi berlangsung sangat pelan dan cepat, diikuti dengan fase kontraksi yang manjang. Ini kita sebut dengan kelainan pada power atau kekuatan kontraksi. Permasalahan bisa juga muncul akibat adanya kelainan passage atau kelainan pada jalan lahir. Di sini kita melihat adanya ukuran dan konfigurasi pelvis, meliputi juga jaringan lunak dan jalan lahir, ataupun adanya tumor septum vagina, atau bisa juga disebabkan karena adanya implantasi pasien. Kelainan pada passenger, kelainan pada janin yang akan lahir, itu bisa berupa malposisi, malpresentasi, makrosomia, malformasi, dan kembar. Pada malposisi terjadi kelainan pada posisi sebagaimana semestinya. Untuk malpresentasi itu kelainan pada presentasi janin. Makrosomia itu bayinya lebih besar dari ukuran normal. Malformasi adanya gangguan atau kelainan pada pembentukan organ janin. Misalnya adanya hidrosefalus, adanya omphalokel. Ini merupakan salah satu contoh dari bayi kembar juga bisa menimbulkan permasalahan pada passenger. Terutama pada bayi kembar siam, itu akan mengalami kesulitan untuk bisa lahir secara normal. Atau bayi kembar yang diikuti dengan malpresentasi, ini juga akan mengakibatkan terjadinya kesulitan ataupun permasalahan pada proses persalinan. Untuk kelainan hematologi bisa terjadi tromboembolik vena, atau trombosis, tromboflebitis, ataupun embolik. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk kelainan pada power, di sini kita lihat bahwa aktivitas uterus itu tidak efektif untuk menimbulkan kemajuan persalinan yang normal. Di sini bisa terjadi kontraksi yang hipotonik atau kontraksi hipertonik, atau bisa juga kontraksi hipertonik yang tidak terkoordinasi. Pada kontraksi yang hipotonik, di mana kontraksi itu berlangsung lemah, mengakibatkan lambatnya proses penurunan dan jalan penurunan kepala, ataupun lambatnya proses dilatasi atau pembukaan serviks. Sebaliknya pada kontraksi hipertonik, ini kadang-kadang mengakibatkan terjadinya percepatan pembukaan serviks atau penurunan bagian terbawah janin. Kelainan pada PCH itu terjadi karena adanya struktur pelvis yang abnormal yang berkaitan dengan bagian terbawah janin. Penyebab tersering yaitu adanya abnormalitas dari pelvis. Atau nah di sini normalitas pada pelvis ini berupa pelvic dystocia atau hambatan dari rongga pelvis. Sebelumnya kita kenal ada 4 tipe pelvis pada manusia, yaitu tipe pelvis ginekoid, android, antropoid, dan platypeloid. Kita lihat di sini.
Terkadang bentuk panggul ini dapat saja merupakan kombinasi dari 4 jenis ini. Contoh, panggul ideal seorang perempuan yang cukup mengakomodir terjadinya persalinan pervaginam, yaitu tipe panggul ginekoid. Sementara pada laki-laki, bentuk panggul rata-rata adalah bentuk android. Antara keduanya itu, panggul bisa berbentuk antropoid atau platypus. Pada panggul antropoid, bentuknya seperti gambaran ginekoid dengan kombinasi android. Panggul platypeloid itu kombinasi antara ginekoid dan android. Nah, masing-masing bentuk panggul ini bisa mengakomodir untuk masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul. Bisa juga bentuk panggul ini merupakan bentuk panggul kombinasi. Misalnya ginekoantropoid, berarti bentuknya antara ginekoid dengan antropoid. Atau bisa juga ginekoid kombinasi dengan platypeloid, gineko-platypeloid. Ini biasanya bentuk dari ginekoid berkombinasi dengan platypeloid, sehingga bisa saja bentuk panggulnya itu bulat, tetapi dia lebih gepeng. Nah, bentuk-bentuk panggul ini Anda perlu tahu untuk bisa memprediksi apakah bayi masih memungkinkan untuk bisa lahir pervaginam atau akan kita temukan adanya penyulit pada persalinan pervaginam nantinya. Untuk panggul ginekoid, anteroposterior dan transversal relatif sama. Dia bentuknya agak membulat, di mana bagian anteroposterior dengan bagian transversalnya hampir berbanding lurus. Beda dengan bentuk panggul android, di mana bagian anteroposteriornya lebih luas. Sementara diameter transversalnya lebih kecil daripada ginekoid. Kita lanjut kelainan pada passage. Mana di sini adanya soft tissue dystocia atau terjadi karena kelainan kongenital uterus atau vagina, sehingga bentuk tisu jaringan dari vagina dan vulva akan mengalami perubahan. Bekas luka pada jalan lahir juga akan mempengaruhi proses selanjutnya. Demikian pula massa pada pelvis atau plasenta yang rendah, ya, ini akan mempengaruhi proses kemajuan persalinan. Komplikasi pada gangguan berkemih dan defekasi mungkin bisa terjadi. Jadi penekanan janin pada rongga panggul itu bisa menimbulkan komplikasi adanya inkontinensia.
Inkontinensia bisa inkontinensia urin atau inkontinensia alfi. Inkontinensia urin dapat berupa urge incontinence, mix ataupun overflow incontinence. Karena inkontinensia alfi yaitu kegagalan untuk menahan buang air besar. Untuk inkontinensia urin, kegagalan untuk mengatur buang air kecil. Kelainan pada passenger ini bisa terjadi karena adanya abnormalitas pada janin. Selain itu, keadaan janin yang berbeda dari normal itu bisa menimbulkan adanya kelainan pada kemajuan persepsi. Adanya malposisi, malpresentasi, makrosomia, malformasi ataupun kembar bisa mengakibatkan terjadinya perlambatan persepsi. Selain itu, pada kelainan hematologi, kita bisa lihat adanya tromboemboli vena yang lepaskan trombus ke dalam vena, menyebabkan adanya emboli pada daerah tertentu. Kelainan hematologi bisa menimbulkan adanya tromboflebitis, di mana kita akan temukan rasa nyeri, bengkak, dan kemerahan di sepanjang vena. Atau bisa juga terjadi trombosis vena dalam, di mana nyeri, bengkak, dan kemerahan terjadi pada bagian betis. Selain itu, emboli paru, kadang permasalahannya bukan di paru, tapi kelainan pada darah. Makanya kita bisa menemukan adanya emboli paru atau trombosis vena otak, di mana masing-masing ini memberikan gambaran dari napas sesak dada dan kolaps batuk dan hemotisis. Pada trombosis vena otak bisa terjadi nyeri kepala, kejang, muntah, fotofobia, ataupun penurunan kesadaran. Selanjutnya, inkontinensia bisa terjadi pada pengeluaran urin atau buang air kecil. Inkontinensia bisa juga terjadi pada gangguan pada kemampuan menahan buang air besar. Kalau kita lihat definisinya di sini, inkontinensia urin adalah keluarnya urin yang tidak disengaja atau tidak dapat ditahan. Kita membagi 4 klasifikasi dari inkontinensia urin. Yang pertama yaitu stress inkontinensia. Di sini terjadi peningkatan tekanan intraabdomen. Yang kedua, urge inkontinensia. Itu kontraksinya menyebar sebagai otot detusol. Tapi urge inkontinensia ini biasanya
kontraksi involunter atau tidak bisa dikendalikan. Selanjutnya overflow inkontinensia. Pada overflow inkontinensia ini, kandung kemihnya bisa penuh, tekanan intravesikalnya lebih tinggi dari kemampuan kontraksi dari sphincter uretra. Tidak ada kontraksi detrusor. Sementara pada kontinu inkontinensia, ini biasanya terjadi akibat adanya fistula. Sampai sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, ada yang ingin tanya? Cukup jelas? Tidak boleh saya tanya. Apa yang dimaksud dengan urge incontinentia? Izin jawab dok. Salah satunya involunter dari otot detrusor. Ya, sehingga sehingga urin keluar dari vesika urinaria dok. Karena ada tekanan dari involunternya otot detrusor. ya. Pada prinsipnya inkontinensia ini urin akan keluar tanpa bisa kita kendalikan. Bedanya pada urge inkontinensia adanya kontraksi involunter otot detrusor yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran urin yang tidak bisa ditahan tadi. Bedanya pada stres inkontinensia, pada stres inkontinensia itu pengeluarannya urin tanpa disengaja itu terjadi akibat terjadi peningkatan tekanan intraabdomen. Bedakan ya, pada urge inkontinensia kontraksi otot destrusornya yang bermasalah. Sementara pada stres inkontinensia salahnya ada pada peningkatan tekanan intraabdomen. Kita lanjut ya.
Untuk menegakkan diagnosis inkontinensia, tentunya kita tetap mengacu pada lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, berikut pada saat anamnesis, kita bisa menanyakan beberapa poin di bawah ini untuk mengetahui apakah terjadi ketidakmampuan menahan keluarnya buang air kecil pada inkontinensia urin dan tidak mampu mengontrol buang air besar pada inkontinensia alfi. Pada anamnesis kita bisa tanyakan apakah pasien mengeluarkan urin bila batuk, bersin, berjalan, ataupun melompat. Idealnya pada saat batuk, bersin, berjalan, atau melompat, kita masih mampu mengendalikan keluarnya buang air kecil kita. Nah, jika tidak mampu melakukan itu, kemungkinan alami inkontinensia. Atau misalnya merasa sangat ingin berkemih dan sering mengeluarkan urin sebelum mencapai toilet. Atau misalnya kita bilang di sini mengompol. Pada anak-anak, mekanisme pengontrolnya ini belum berlaku. Mengompol masih wajar. Tapi secara perlahan, anak akan dilatih involuntary dari detrusor, kemudian meningkatkan kemampuan peningkatan kontraksi intraabdominal. Jadi apabila tekanan intraabdominal juga kuat, tetapi otot detrusornya juga sangat kuat, maka untuk berkemih kita perhatikan sampai perlu mengedan atau mengejan, baru buang air kecilnya bisa dikeluarkan. Pada anamnesis selanjutnya kita bisa tanyakan bagaimana frekuensi berkemih dalam satu hari. Apakah pasien bangun tengah malam untuk berkemih? Idealnya orang akan berkemih setiap 4-6 jam sekali. Tapi ada juga yang berkemih lebih sering dari itu atau lebih jarang dari itu. Kita bisa amati lebih lanjut frekuensi berkemih di dalam satu hari dengan membuat agenda berkemih. Selanjutnya urin keluar saat tidur, sedang mengompol. Urin keluar pada saat stres atau terburu-buru. Selanjutnya pada saat terburu-buru mengeluarkan urin atau merasa sangat ingin berkemih.
padahal baru saja berkemih. Bisa juga urin keluar pada saat sanggama dengan penekanan intraabdomen yang meningkat, ditambah lagi kelemahan dari voluntary detrusor, maka pada saat sanggama pasien terkadang bisa mengompol atau mengeluarkan buang air kecil. Ada juga yang pasien sama sekali tidak bisa mengendalikan keinginan untuk berkemihnya ini, hingga setiap saat dia harus menggunakan pembalut. Kadang bisa juga kita tanyakan, apakah pasien merasa nyeri pada saat berkemih? Apakah pasien harus mengedan terlebih dahulu baru buang air kecilnya keluar? Bisa buang air kecilnya bercampur darah? Pada keadaan lain, kita bisa mendapatkan informasi dari pasien dengan menanyakan, apakah sudah mengalir lambat? Urinnya mengalir lambat, menetes, atau dia harus mengedan dulu pada saat berkemih. Dan sesudah berkemih, pasien kadang-kadang masih merasa kandung kemih penuh. Dan akhirnya merasa bahwa harus berkemih berulang kali. Nah, dari anamnesis tadi, idealnya kita sudah bisa menemukan diagnosis dari inkontinensia ini. Jenisnya apa tadi? Stress inkontinensia, urge inkontinensia, overflow, atau campuran, mix inkontinensia. Di samping mengetahui jenis inkontinensia, dari anamnesis kita juga bisa memikirkan derajat inkontinensianya. Bisa juga dari anamnesis kita mendapatkan gambaran simptom atau kumpulan gejala dari penyakit lain atau adanya kelainan-kelainan pada organ lain. Berhubungan dengan gaya hidup ataupun perilaku, ini kita bisa lihat pasien yang senang minum teh ataupun minum kopi,
itu biasanya frekuensi berkemihnya akan lebih sering daripada yang tidak minum teh. Bisa juga inkontinensia terjadi berhubungan dengan penggunaan obat. Dari anamnesis, kita lanjut dengan pemeriksaan fisik. Kita akan nilai status generalis dan status ginekologisnya. Status generalis yaitu gambaran umum ataupun keadaan umum pasien secara sepintas kita bisa nilai bagaimana tekanan darah dan tanda vital lainnya. Sementara pada kasus status ginekologis, kita lihat bagaimana organ genitalia interna ataupun eksterna yang dimiliki oleh pasien, apakah nanti ada kaitannya dengan distosia ataupun inkontinensia tadi. Pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan berupa urinalisis, kultur, dan sitologi. Pemeriksaan penunjang lainnya juga kita bisa lihat dari pemeriksaan darah rutin dan pemeriksaan gula darah. Ada pasien dengan pemeriksaan gula darah tinggi bisa memicu terjadinya peningkatan kebutuhan cairan. Karena kita lihat gejalanya mudah haus, pasien akan minum lebih banyak dari biasanya, dan terkadang dengan minum yang lebih banyak dari biasa tadi akan mengakibatkan terjadinya peningkatan volume berkemih. Mungkin di awal bisa kita lihat masih dalam batas normal, selanjutnya kontinensia tidak bisa dikendalikan. Banyak pada kasus-kasus pasien dengan gula darah tinggi itu akan mengalami inkontinensia. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan radiologi. Kita lihat bagaimana bentuk pelvis. Terus yang paling utama pada radiologi kita bisa lihat bagaimana gambaran ginjal dan ureter. Ada pemeriksaan penunjang khusus yang juga bisa kita lakukan pada inkontinensia, yang kita kenal dengan PET test. Pada PET test kita bisa tahu derajat dari inkontinensia, apakah ringan, sedang, atau berat.
Pemeriksaan penunjang yang juga bisa kita lakukan bisa berupa sistometri dan sistoskopi. Jadi kita bisa ukur berapa produksi urin. Kita juga bisa periksa bagaimana jalur pengeluaran urin ini mengalami gangguan. Di sistoskopi mungkin kita bisa lihat ada kelainan pada uretra, kelainan pada vesika urinaria, atau kelainan pada ureter. Urodinamik dan uroflometer ini kita bisa gunakan untuk melihat jenis dan derajat dari inkontinensi. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang ingin tanya? Ada pertanyaan silakan. Sylvia, ada yang mau tanya? Rais, Dava, ada yang mau ditanya? Mungkin izin bertanya boleh dok? Boleh, ya. Jadi kan tadi ada yang dokter jelasin itu terkait sebentar dok, keadaan janin yang berbeda dari normal, ada malposisi sama malpresentasi dok. Ya. Itu apa namanya? Kalau yang dari saya pernah dengar gitu ya dok, itu malposisi sama malpresentasi itu berkaitan atau bagaimana sih dok? Kayak misalnya kita udah mempresentasikan posisi janinnya sekian, tapi apa berhubungan banget dalam menentukan malposisinya juga gitu dok? Atau sebaliknya malposisi itu yang menentukan si malpresentasinya dok? Kasih dok. Oke, baik. Sebelumnya kita perlu pahami bahwa posisi normal dari janin serta presentasi normal dari janin. Pada persalinan normal, presentasi normal adalah presentasi belakang kepala. Jadi kita lihat bahwa kepala berada di bagian bawah, sehingga kepala masuk ke pintu atas panggul, pintu tengah, dan pintu bawah panggul, sehingga nanti bayi bisa dilahirkan. Nah, untuk posisi normal, biasanya pada presentasi kepala, kita menggunakan ubun-ubun kecil sebagai penunjuk atau denominator. Kalau misalnya posisi normal, pada saat kepala masuk pintu atas panggul, ubun-ubun kecil akan berada di sisi kiri atau sisi kanan. Pada waktu dia memasuki pintu tengah panggul, posisi normal adalah pada kanan depan
atau kiri depan. Itu posisi normal. Dan pada pintu bawah panggul, posisi normal, ubun-ubun kecil ada di depan. Nah, dari konsep ini kita bisa lihat bahwa jika dia presentasi kepala, posisinya kita akan menggunakan ubun-ubun kecil sebagai penunjuk. Sementara itu, pada presentasi bokong, di sini presentasinya tidak normal. Tapi kita bisa lihat posisi normal dari janin dengan presentasi bokong. Yaitu sakrum digunakan sebagai penunjuk. Di mana sakrum berada di depan atau di belakang pada saat masuk pintu atas panggul. Kemudian dia akan berputar menjadi kanan depan atau kiri depan. Dan kalau seandainya dia pintu bawah panggul, sakrum akan berada di depan. Nah, di sini kita lihat bahwa pada kasus yang kedua ini terjadi malpresentasi, yaitu presentasinya bukan presentasi belakang kepala. Tetapi sakrum sebagai penunjuknya berada pada posisi normal. Pada kasus ini kita tidak sebutkan sebagai malposisi. Kenapa? Posisinya masih dalam batas. Jadi kita harus paham bahwa tidak selalu pada kasus malpresentasi diikuti dengan malposisi. Sementara pada kasus yang bukan malpresentasi bisa saja terjadi malposisi. Contohnya pada presentasi kepala, waktu masuk pintu atas panggul, ubun-ubun kecilnya ada di depan. Nah, ini kita sebut dengan malposisi. Kenapa? Dengan ubun-ubun kecil yang ada di depan pada pintu atas panggul, kepala tidak bisa masuk pintu atas panggul atau tidak bisa masuk rongga panggul. Sehingga pada tahapan selanjutnya kita bisa evaluasi apakah kepala ini bisa masuk akhirnya ke rongga panggul atau tetap berada di atas. Nah, kalau seandainya dia berada di atas, kasusnya kita sebut bukan malpresentasi, tapi kita sebutnya sebagai malposisi. Lain halnya pada presentasi bokong tadi. Jelas presentasi bokong merupakan suatu malpresentasi. Tapi jika penunjuk sakrumnya ada di depan, baik itu kanan depan ataupun kanan belakang, pada saat dia masuk pintu kanan depan ataupun kiri depan, pada saat dia masuk pintu atas panggul, kita tidak menyebutnya sebagai malposisi. Bisa ditangkap, Rais? Bisa, Dok. Oke. Ada lagi Terima yang kasih banyak, Dok. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Cynthia Andinia. Cynthia, ada yang mau ditanya, Cynthia? Cynthia ada?
Dedi Rahman. Dinda. Dinda Dara, ada yang mau ditanya? Izin menjawab dok, untuk Ya. ini masih belum ada dok. Oke. Kita lanjut ya. Setelah kita lakukan diagnosis inkontinensia, mulai dari anamnesis tadi, ada 11 poin pokok ya. Minimal bisa kita tanyakan pada saat kita melakukan anamnesis. Jika ada salah satu ataupun dua dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita duga pasien mengalami inkontinensia. Jenisnya apa? Derajatnya bagaimana? Simptom dari penyakit atau kelainan organ lain ada atau tidak? Berhubungan dengan pola perilaku atau berhubungan dengan penggunaan obat-obatan. Selain anamnesis, kita bisa lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Ini ada beberapa pemeriksaan penunjang yang disarankan untuk kita lakukan untuk bisa menegakkan diagnosis. Nah, jika diagnosisnya sudah tegak, maka kita bisa melakukan penatalaksanaan dari inkontinensia orientatif. Penatalaksanaan bisa berlangsung berupa penatalaksanaan konservatif atau penatalaksanaan medikamentosa, atau bisa juga penatalaksanaan secara operatif. Untuk terapi konservatif, biasanya kita bisa minta pasien untuk melakukan program penurunan berat badan. Karena biasanya pada pasien-pasien gemuk, sering kita temukan inkontinensia urin ini. Secara konservatif kita bisa melakukan manajemen cairan. Misalnya, mengurangi konsumsi kafein atau mengurangi konsumsi rokok. Apabila kasus inkontinensia ini terjadi, mengikuti suatu proses kelainan pada organ atau bagian lain, misalnya pasien-pasien yang suka sembelit, ya, sulit buang air besar, adanya massa di rektum, mungkin juga berpengaruh terhadap
upaya pengosongan kantung kemihnya. Sehingga dengan memberikan terapi sembelitnya ini, maka inkontinensia pun juga ikut teratasi. Itu juga misalnya pasien dengan batuk kronis, kita melakukan terapi untuk batuknya, insya Allah dia bisa tetap terobati juga masalah inkontinensia urinnya. Untuk medikamentosa, kita bisa menggunakan antimuskarinik, antikolinergik, dan estrogen. Sementara untuk operatif, kita bisa lakukan teknik operasi reposisi dari leher kandung kemih. Jadi leher kandung kemihnya itu diangkat sehingga dia tidak lakukan penekanan di intraabdomen dan bisa sekaligus penguatan dari otot-otot detrusor. Atau bisa juga kita lakukan sistosplasi augmentasi, yaitu mengangkat dari vesika urinaria sehingga tidak terjadi penekanan vesika urinaria, terutama pada perempuan oleh rahim. Nah, pada kasus-kasus dengan fistula, reparasi fistula merupakan satu cara terapi untuk penatalaksanaan inkontinensia. Baik, saya rasa cukup dari saya untuk pengantar. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Sudah ada? Baik, kalau tidak ada, nanti Anda pelajari dan Anda cari beberapa literatur ataupun jurnal untuk terapi medikamentosa dari inkontinensia urin. Banyak sekali obat-obatan yang bisa digunakan untuk terapi inkontinensia urin. Ya. Muhammad, ada yang mau ditanya? Izin jawab dok, untuk saat ini masih belum ada dok. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang tanya. Kondisi apa yang bisa menimbulkan stres inkontinensia? Coba Muhammad. Kondisi apa yang bisa menimbulkan terjadinya stres inkontinensia? Kondisi ketika tekanan intraabdomennya meningkat dok. Ya, apa kondisinya yang bisa membuat tekanan intraabdomen yang meningkat?
Contohnya? Kalau gastritis bagaimana, Dok? Gastritis, ada nggak terjadi peningkatan tekanan intraabdomen? Nggak ada ya, Dok ya? Ada, biasanya dia ada iritasi ataupun ada inflamasi ataupun ada peradangan ataupun ada infeksi di lambung. Itu biasanya dia tidak meningkatkan tekanan intraabdomen. Yang sederhana aja, kapan tekanan intraabdomen bisa meningkat? Mengedan. Ya. Kegiatan apa yang biasanya kalau orang bikin orang sampai mengedan? Angkat beban bisa nggak, Dok? Apa? Angkat beban. Iya. Angkat beban berat. Sehingga dia masih mengedan. Bisa. Jadi, kita perlu berhati-hati. Ada orang yang sering mengangkat beban berat. Dia mengedan, nanti bisa jadi dia akan mengalami stress incontinence. Nah, siapa lagi itu yang mengedan? Yang memiliki resiko terjadinya stress incontinence. Divya. Izin, Dok, kalau batuk dan bersin, Dok. Ya, bisa. Batuk dan bersin mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan bukan rongga dada, sekaligus juga meningkatkan tekanan abdomen. Apalagi? Sabita. Sabita tahu? Dok, berbicara dengan nada yang keras juga. Yang sederhana aja cari. Ibu melahirkan. Bisa nggak? Bisa, Dok. Ya. Jadi ibu melahirkan biasanya dia akan mengedan sehingga tekanan intraabdomennya meningkat. Nah, pada ibu melahirkan dia memiliki potensi untuk terjadinya stress incontinence. Oke. Kalau misalnya overflow inkontinensia biasanya terjadi kapan? Coba Sylvia. Putus-putus, Dok, boleh diulang? Untuk kondisi overflow inkontinensia itu bisa terjadi pada kondisi apa?
Ya, coba lihat catatannya tadi. Apa itu overflow incontinentia itu apa? Kalau overflow incontinence itu ketika kandung kemih itu keluar terus gitu. Kandung kemihnya penuh, terus Kandung kemudian kemih penuh, akhirnya urinnya bisa keluar terus. jadi tanpa adanya kontraksi detrusor, urinnya keluar. Jadi pada waktu dia penuh, di mana tekanan dari otot-otot intravesikalnya lebih kuat dibandingkan kekuatan sphincter uretranya, akibatkan urin keluar meskipun tidak ada kontraksi detrusor. Harusnya kan urin itu akan keluar apabila sphincter uretranya relaksasi, sementara otot-otot detrusor itu berkontraksi. Nah, sekarang sphincternya tetap berkontraksi, tetapi tanpa adanya kontraksi detrusor, tapi kontraksi intravesikalnya penuh, kuat, pada saat kandung kemih penuh, dia otomatis langsung ngalir. Nah, idealnya pada saat kandung kemih penuh, kita belum ketemu toilet, ya, kita akan mampu menahan supaya kita tidak ngompol. Caranya dengan meningkatkan kontraksi sphincter uretra. Nah, pada kasus-kasus dengan overflow incontinentia, dia tidak mampu meningkatkan kontraksi sphincter uretranya. Sehingga begitu kandung kemihnya penuh, dia akan mengalami inkontinensia atau berkemih. Itu ya. Cukup jelas? Baik dok, jelas. Oke. Selain yang saya sebutkan tadi, kondisi apa yang bisa menimbulkan terjadinya inkontinensia urin akibat proses persalinan? Ada yang bisa bantu jawab? Izin dok, fistula ya dok. Fistula. Kalau fistula, ya biasanya timbul akibat lamanya janin di jalan lahir, sehingga timbul kontak antara baik itu vesika dengan vagina atau rektum dengan vagina. Ini kalau kita bilang tadi komplikasi gangguan berkemih itu muncul apabila Ada kelainan dari pasaj. kelainan dari pasas. Apa kelainan dari pasasnya? Apa pasasnya? Jalan lahir tadi
akibat kontak antara vagina dengan uretra atau vagina dengan rektum yang nantinya hasil akhirnya ada fistula. Apa tadi? Soft tissue? Soft tissue dystocia, Dok. Soft tissue dystocia. Ya, jadi misalnya pada janin presentasi kepala, ya, karena kepalanya lama di jalan lahir, ya, mengakibatkan kepala akan menekan soft tissue. Nah, ini yang akan mengakibatkan terjadinya salah satunya adalah inkontinensia, baik itu inkontinensia urin ataupun inkontinensia alveolar. Baik, saya rasa mungkin cukup kuliah kita kali ini. Atau masih ada yang ingin bertanya? Rizky Anugrah. Izin jawab, Dok. Dari saya cukup, Dok. Cukup ya. Baik. Alasannya sudah selesai. Mungkin nanti coba studi literasi, Anda cari obat-obatan yang bisa digunakan untuk inkontinensia. Ya, yang tadi ada 3 ya. Yang saya kasih contoh, antimuskarinik, kemudian estrogen, dan anti-cholinergic. Oke. Cukup kuliah kita hari ini. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dokter.